Bab 531. Mulai berbaring di rumah dan makan ayam. Sangat santai. Tidak peduli apapun. Saat bermain game, jika ada gadis yang mengiriminya pesan, dia tidak akan membalas. Lagi pula, dia adalah pria dengan semangat e-sports. Pacar boleh mengabaikannya, tetapi kepala harus dibunuh. Apa? Kau bilang pria yang bermain game tidak termotivasi, apakah dia pengecut? Maaf, Yan selalu bermain game, di mata semua gadis. Itu adalah hobi yang positif, ceria, dan sederhana, itu sempurna. Chen Yuan beroperasi dengan kecepatan tangan seperti dewa dan kesadaran puncak. Setelah membunuh 39 orang di game S, sistem memberitahu bahwa akunnya telah diblokir. Alasannya adalah dicurigai curang. Sial, saat akunnya diblokir, Chen Yuan langsung marah. Aku membunuh orang dengan kekuatanku, dan kau bilang aku curang, dan bahkan memblokir akunku. Aku akan menunggu kalian bajingan. Chen Yuan menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin terjun ke industri game secepat ini, tapi kalian memaksaku. Setelah dipikir-pikir, aku tetap harus menjalani semuanya satu persatu. Semuanya harus dilakukan satu persatu. Hadapi dulu soal gelar itu. Aku masih harus menemui Chu Yumo hari ini. Cek jam. Sudah hampir jam 5. Chen Yuan mandi, berganti pakaian, lalu pergi ke tempat parkir bawah tanah, mengendarai Rolls-Royce dan pergi ke dapur pribadi Zhao. Kebetulan sekali. Restoran yang dipilih Chu Yumo ternyata adalah restoran yang dibuka oleh ayah Zhao Yuki. Chen Yuan pernah makan di sana sekali terakhir kali. Rasanya memang enak. Harganya beberapa kali lebih mahal daripada restoran biasa. Tapi tidak terlalu keterlaluan. 1 atau 2 ribu untuk sekali makan dianggap konsumsi normal. Tapi bahan-bahannya terbaik. Rasanya juga sangat otentik. Tetap sepadan dengan harganya. Jika ada lebih dari selusin orang, wajar jika makan puluhan ribu untuk sekali makan. Sekitar pukul 5.30. Chen Yuan tiba di depan pintu dapur pribadi Zhao. Suasana tempat ini sangat elegan. Karena restoran ini terletak di tepi danau timur dan terhubung dengan tempat wisata tersebut. Sekilas, bunga teratai bermekaran di seluruh danau. Beberapa burung bangau terbang di atas air. Di kedua sisi lorong, terdapat juga hutan daun maple merah, yang mewarnai jalan musim gugur dengan warna merah, sungguh menyegarkan dan tak terlupakan. Memasuki restoran pribadi Zhao. Chen Yuan melihat di ambang jendela seorang wanita anggun dan cantik berbaju merah dengan sedikit kepahlawanan di antara alisnya, mengenakan topi bundar, berbaring tenang di kursi. Menatap keluar jendela, menghadap matahari terbenam, cahaya kemasan jatuh di pipinya yang seputih salju, tampak merona putih, tembus pandang merah, kabur dan melamun, dan sangat memesona. Chen Yuan terpukau sejenak. Segera kembali sadar. Mungkin kecantikan seorang wanita juga membutuhkan pemandangan indah untuk menonjol. Dalam lingkungan tertentu, dari sudut tertentu, hampir sekilas pandang dapat membuat jantung orang berdebar lebih cepat, dan mereka akan terpesona karenanya. Saat ini, Chu Yumo tampaknya kembali tenang. Dia mengedipkan bulu matanya yang cerdas, lalu melihat ke arah pintu masuk aula. Setelah menyadari Chen Yuan telah tiba, ia melambaikan tangan dengan ekspresi yang sedikit rumit. Chen Yuan tersenyum tipis dan berjalan mendekat. Hati Chu Yumo terasa campur aduk. Harus kuakui, aku sudah jatuh cinta pada pria ini. Dia tampan, berbakat, jago berkelahi, ahli medis, ahli catur, dan memiliki kemampuan bisnis yang luar biasa. Aku sangat mengagumi pria yang cakap ini. Tapi aku benar-benar benci jika orang lain menggunakan identitasku untuk keuntungan pribadi. Mungkin pria yang mengincarku tidak hanya tertarik padaku, tetapi juga pada latar belakangku. Ini hanya masalah mempertimbangkan pro dan kontra. Mungkin aku berpikir ini agak norak, tapi aku benar-benar benci jika pria yang belum menjalin hubungan denganku ingin menggunakanku untuk mencapai tujuan tertentu. Jika Chen Yuan benar-benar mengatakannya, bagaimana aku harus menolaknya? Menolak orang lain adalah hal yang sangat memalukan, tapi aku benar-benar tidak ingin melanggar prinsipku. Tepat ketika Chu Yumo terkejut, Chen Yuan sudah berjalan menghampirinya. Dan duduk di kursi di seberangnya. Apa yang kau pikirkan, Pak Chu? Chen Yuan bertanya dengan santai. Aku tidak memikirkan apa-apa, pesan saja saat kau datang. Ngomong-ngomong, jangan panggil aku polisi lagi mulai sekarang. Aku sudah keluar dari kepolisian kriminal dan sekarang menjadi tunawisma. Chu Yumo mendorong menu di depan Chen Yuan dan menjelaskan. Tidak apa-apa, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Chen Yuan mengambil menu. Ia mengambil pensil dan membuat kekacauan. Ia memesan 7 atau 8 hidangan sekaligus tanpa bertanya kepada Chu Yumo apa yang disukainya. Lagi pula, tidak perlu meminta pendapat perempuan tentang memesan makanan. Beberapa perempuan kesulitan memilih. Tanyakan padanya apa yang disukainya.
Ia bilang apa saja. Lalu setelah memesan, ia ternyata tidak menyukainya. Chen Yuan tidak peduli dengan hal-hal itu. Ia memesan 7 atau 8 hidangan, dan selalu ada satu yang disukainya. Kaya dan keras kepala. Setelah menyerahkan menu kepada pelayan, Chu Yumo terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Chen Yuan akan memesan makanan tanpa meminta pendapatnya sama sekali. Sebelum makan dengan laki-laki atau rekan kerja lain, tidak ada yang pernah melakukan ini sebelumnya, bahkan Xiao Yijun sangat menghormati pendapatnya. Cukup sopan. Tapi Chu Yumo sendiri kesulitan memilih. Sangat membingungkan. Chen Yuan cukup dominan. Tapi tidak apa-apa juga. Tidak perlu memilih. Setelah pelayan pergi, suasana menjadi hening sejenak. Chu Yumo tetap tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Chen Yuan, kau mengundangku makan malam hari ini, sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan? Begini, aku mengundangmu makan malam hari ini, dan aku benar-benar ingin meminta bantuanmu. Begitu kata-kata itu keluar, suasana tiba-tiba menjadi kaku. Chu Yumo menatap mata Chen Yuan dan tidak berbicara selama 10 detik penuh. Sepertinya ada jarak tak terlihat yang telah tercipta. Orang ini masih saja membuka mulutnya. Meskipun aku sudah menduganya sejak lama, tapi aku tetap merasa sedikit kecewa ketika dia terang-terangan meminta bantuan. Sudahlah. Chu Yumo menggelengkan kepalanya. Katakan padaku, apa masalah spesifiknya? Jika aku bisa membantu, aku akan membantumu sebisa mungkin, tapi hanya untuk diriku sendiri. Jika melibatkan orang lain, jika melanggar prinsip dan batasan, aku tidak bisa membantu. Ada satu hal lagi. Aku benar-benar tidak suka helikopter mewah yang kau berikan padaku terakhir kali. Kuharap kau bisa mengambilnya kembali. Jika kau tidak mengambilnya kembali, aku akan menganggapnya sebagai barang rongsokan. Pokoknya, aku tidak menginginkannya. Chu Yumo merentangkan tangannya. Dia berbicara dengan sangat lugas, dan suaranya sangat tegas. Penolakan terhadap pesawat mewah senilai 5.000 juta itu cukup terus terang. Saya mengerti, jangan khawatir, Anda akan membutuhkan benda ini di masa depan. Aku tidak membutuhkannya. Jika kau bersikeras memberiku hadiah, maka kita tidak punya pilihan selain mengakhiri hubungan kita. Nada bicara Chu Yumo semakin acuh tak acuh. Hal itu membuat Chen Yuan merasa sedikit tidak nyaman. Baiklah, aku benar-benar berhasil meyakinkanmu. Aku datang menemuimu hari ini, aku ada urusan lain yang ingin kubicarakan denganmu. Kau harus tahu bahwa aku berencana mendirikan yayasan amal baru-baru ini. Chen Yuan langsung membahas topik tersebut. Ya, aku sudah membaca berita kemarin. Kau berencana menginvestasikan 100 miliar untuk pembangunan fasilitas medis, dan kau akan memberikan perawatan medis gratis kepada semua pasien parah di Seoul. Tetapi jujur saja, jika kau benar-benar berencana untuk menangani semua pasien parah di Seoul, mungkin 100 miliar tidak akan cukup, apalagi kau harus membangun 10 rumah sakit. Bab 532. Dan pernahkah Anda berpikir bahwa pasien kritis di semua rumah sakit di Seoul sebenarnya bukanlah data yang sebenarnya? Ada banyak keluarga miskin yang tidak mampu berobat ke dokter, jadi mereka hanya menunggu di rumah hingga meninggal. Jumlah ini sebenarnya jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang mampu berobat ke dokter. Sekarang Anda memutuskan untuk merawat pasien kritis secara gratis, pasien-pasien parah yang tidak terdeteksi ini secara alami akan muncul satu demi satu. Dan satu hal lagi. Begitu berita tentang perawatan gratis untuk pasien kritis di Seoul menyebar, akankah pasien parah dari kota lain datang ke sini dengan penuh kekaguman? Ketika saatnya tiba, akankah Anda menolaknya, atau menerimanya? Apa yang Anda lakukan pada awalnya adalah proyek amal. Jika ada batasan geografis, akankah itu menarik kritik? Ketika saatnya tiba, Anda akan menggunakan uang itu untuk melakukan amal sendiri, tetapi Anda malah akan menimbulkan banyak masalah. Pernahkah Anda memikirkan pertanyaan ini? Dan kapan periode perawatan gratis ini akan berakhir? Anda tidak bisa terus menuangkan uang ke dalam lubang tanpa dasar, jika tidak, apalagi 100 miliar, 1000 miliar pun tidak cukup. Selain itu, sejumlah besar pasien yang sakit kritis sebenarnya menderita penyakit terminal. Penyakit ini sama sekali tidak dapat disembuhkan. Setelah pasien meninggal, apakah Anda harus menanggung tanggung jawabnya? Beberapa hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Jika Anda tidak memungut biaya perawatan medis, Anda belum tentu akan dihargai. Jika Anda menginvestasikan 100 miliar dalam pendidikan atau kesehatan masyarakat, reputasi yang dapat Anda peroleh jauh lebih hemat biaya daripada investasi Anda dalam perawatan medis. Petik 2. Chu Yumo menganalisisnya. Setiap kalimat tepat sasaran. Langsung ke inti masalah. Berinvestasi dalam pembangunan medis dan memberikan perawatan gratis kepada pasien yang sakit kritis bukanlah sesuatu yang hanya Anda habiskan uangnya. Masyarakat ini sangat rumit, bahkan jika Anda melakukan perbuatan baik, tidak ada yang akan menghargai Anda.
Tetapi Anda dapat melihat masalahnya. Tentu saja, ada solusinya. Chen Yuan semakin puas. Visi Chuyumo, melihat kedalaman masalah, bukan hanya dangkal. Momo, kamu bisa melihat pertanyaan-pertanyaan ini, yang berarti aku tidak salah temui hari ini. Jadi, saya ingin secara resmi mengundang Anda untuk menjabat sebagai ketua Yayasan Amal dan memiliki kendali penuh atas aliran dana amal sebesar 100 miliar. Anda juga tahu bahwa energi saya terbatas, dan saya benar-benar tidak punya waktu luang untuk melakukan hal-hal ini. Saya ingin menemukan seseorang yang saya percayai, tetapi juga seseorang yang cakap. Setelah mempertimbangkannya, saya memikirkan Anda. Kau benar-benar tidak mengecewakanku. Pertama-tama, aku memberimu pesawat mewah, tetapi kau bahkan tidak menginginkannya, dan kau sama sekali tidak tergoda untuk mementingkan diri sendiri, yang menunjukkan betapa mulianya karaktermu. Kau jelas bukan tipe orang yang mengambil sejumlah besar uang dan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Petik 2. Dan bukankah kau baru saja berhenti dari pekerjaanmu di kepolisian kriminal, tepat pada waktunya untuk mengambil alih Yayasan Amal? Alasan mengapa aku memilihmu juga karena pertimbangan lain. Kau memiliki status khusus. Jika kau dapat menjabat sebagai ketua Yayasan Amal, tidak seorang pun akan berani memikirkan jumlah besar 100 miliar. Kau bisa mendapatkan uang sungguhan tanpa sepeser pun jatuh ke tangan pasien. Adapun apakah masyarakat umum akan berterima kasih kepadaku dan apakah aku bisa mendapatkan ketenaran dan keuntungan, aku tidak peduli. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawabnya. Aku hanya melakukan yang terbaik dan tidak menyesal. Cukup, kata Chen Yuan dengan mata tulus. Begitu kata-kata itu keluar, hati Chuyumo langsung terkejut. Kau ingin aku menjadi ketua Yayasan Amal, dan kau ingin aku mengelola dana 100 miliar. Chuyumo menatapnya. Tak disangka, Chen Yuan mengundangnya makan malam hari ini karena masalah ini. Benar, Chen Yuan mengangguk. Kau? Chuyumo ragu untuk berbicara, tetapi tiba-tiba ia menyadari. Akhirnya mengerti. Mengapa Chen Yuan mengirimnya pesawat mewah tanpa alasan. Ternyata, dia mencoba mengujiku. Benar. Menyerahkan sejumlah besar 100 miliar yuan kepada orang lain untuk dikelola, wajar untuk memilih orang yang berperilaku baik, berpegang pada prinsip, dan orang yang tidak boleh tergoda oleh kepentingan pribadi. Jadi perilakunya yang tidak masuk akal sebelumnya dapat dipahami. Apakah aku lulus ujiannya? Orang ini benar-benar mengujiku, sungguh. Namun, Chen Yuan tidak mengecewakanku. Dia meminta bantuanku dalam masalah ini. Kupikir dia. Chuyumo. Tingkat kesukaan plus 5. Chuyumo. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Ketika Chen Yuan selesai berbicara, tingkat kesukaan Chuyumo terhadapnya dengan cepat naik menjadi 90 poin. Sikap acuh tak acuh sebelumnya dengan cepat berubah menjadi ramah lagi. Maaf, Chen Yuan, mungkin aku salah paham sebelumnya, kata Chuyumo meminta maaf. Ah. Apa yang kau salah pahami? Tanya Chen Yuan dengan penuh pengertian. Bukan apa-apa, semuanya sudah berakhir sekarang. Kau memintaku menjadi ketua Yayasan Amal, kau yakin aku bisa melakukannya? Aku hanya seorang polisi kriminal, kau yakin ingin menyerahkan 100 miliar yuan kepadaku? Chuyumo sedikit ragu. Jika itu untuk Amal, Chuyumo tidak akan menolak dalam hatinya. Dan baru-baru ini, karena dia mengundurkan diri dari tim polisi kriminal, pria ini, Lao Chu, ingin mengatur kencan buta untuknya sepanjang hari, yang benar-benar sangat menyebalkan. Bahkan jika bukan kencan buta, aku ingin mengatur pekerjaan lain di sistem untuknya. Tapi Chuyumo benar-benar tidak ingin melakukan pekerjaan administrasi. Ketika dia menjadi petugas polisi kriminal, ayahnya sebenarnya menentangnya. Karena polisi kriminal mungkin melakukan beberapa tugas berbahaya dalam proses penangkapan penjahat. Lao Chu adalah anak perempuan yang seperti itu. Tentu saja mengkhawatirkannya. Terakhir kali, karena misi berbahaya, Lao Chu langsung meminta Chuyumo untuk mengundurkan diri. Untuk masalah ini, baik ayah maupun anak perempuan itu berselisih. Jika aku bisa menjadi ketua Yayasan Amal, mengelola dana puluhan miliar, membangun rumah sakit, dan melakukan kegiatan amal, mungkin Lao Chu akan memandangku berbeda. Dan melakukan ini tidak akan berdampak pada reputasi Lao Chu. Memikirkan hal ini, mata gelap Chuyumo tampak tergoda. Momo, kau tidak perlu khawatir sama sekali. Kegiatan amal bukanlah bisnis. Kau tidak perlu menghasilkan uang. Kau hanya perlu membelanjakan uang dengan bijak dan mendistribusikannya kepada semua orang yang membutuhkan. Hitung jumlah pasien medis, masukkan daftarnya, dan bertanggung jawab atas penyalurannya. Adapun pembangunan rumah sakit dan perawatan pasien, aku akan menyerahkan kerjasama dengan Ruoyuan Pharmaceutical Group. Petik 2. Selain itu, mengenai rencana perawatan untuk beberapa pasien, aku akan menanganinya sendiri.
Kita juga akan mendirikan laboratorium medis kita sendiri untuk mempelajari beberapa obat khusus. Soal uang, kau tidak perlu memikirkannya sama sekali. Ada dana 100 miliar di kartu ini. Kau pegang dulu. Nanti saya akan mengirimkan ide WeChat guru uang kepada Anda. Beliau adalah dosen saya di universitas dan sekarang bekerja di sebuah yayasan amal. Direktur, yayasan tersebut sudah mulai merekrut orang. Chen Yuan berbicara, sambil menyerahkan kartu kredit bank Swiss kelas atas. Chu Yumo langsung terkejut. Ia mengambil kartu hitam itu. Mengikuti instruksi Chen Yuan, ia mengangkat telepon, memasukkan kata sandi akun, dan memeriksa saldo kartu. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar. Diikuti oleh serangkaian angka 0. Mengejutkan. Apakah ini benar-benar 100 miliar? Kau memberikannya begitu saja padaku. Bab 533. Melihat puluhan miliar uang di kartu bank itu, hati Chu Yumo tersentuh. Dia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan uang. Tetapi ketika Chen Yuan menyerahkan puluhan miliar uang kepadanya, hanya ada dua kata untuknya, kepercayaan. Benar. Tidak ada kepercayaan mutlak. Siapa yang akan yakin bahwa 100 miliar uang akan diserahkan begitu saja kepada Anda? Ini bukan hanya kepercayaan. Ini adalah pengakuan Chen Yuan atas kemampuannya dan apresiasi atas bakatnya. Manusia hidup di dunia, siapapun mereka akan memiliki kebutuhan dan berharap untuk diakui oleh orang lain. Teori kebutuhan Maslow. Kebutuhan manusia yang hidup di dunia dibagi menjadi 5 tingkatan. Pertama, kebutuhan fisiologis. Kedua, kebutuhan keamanan. Ketiga, kebutuhan sosial. Orang biasa berjuang sepanjang hidup mereka, dan yang tertinggi hanya dapat mencapai tingkat ketiga. Lebih banyak orang masih berkutat di tingkat pertama dan kedua. Tetapi latar belakang Chu Yumo menentukan bahwa dia telah melewati 3 tingkat pertama. Itu langsung mencapai kebutuhan lapisan keempat dan menghormati kebutuhan tersebut. Kebutuhan akan rasa hormat di sini bukanlah rasa hormat biasa, melainkan ketenaran sosial, status, prestasi, atau pengakuan dari orang-orang dengan prestasi yang lebih tinggi. Dan apa yang bisa Chen Yuan berikan padanya? Bukan hanya kebutuhan tingkat. Ada tingkat kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan pada tingkat tertinggi, yang dapat mewujudkan harga diri, membawa pengaruh tertentu bagi seluruh masyarakat, dan bermanfaat bagi umat manusia. Jika Chu Yumo dapat menjabat sebagai ketua Yayasan Amal Sai, maka dia memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan tingkat kelima. Ini adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak bisa menolak. Pada saat yang sama, itu juga karena kepercayaan Chen Yuan yang tanpa syarat. Dia semakin bersyukur. Dan ada perasaan bahwa Chen Yuan sangat memahaminya. Chu Yumo. Tingkat kesukaan plus 1. Chu Yumo. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 92 poin. Tiba-tiba, tingkat kesukaan Chu Yumo terhadap Chen Yuan melonjak 2 poin lagi. Momo, aku serahkan masalah ini padamu, tolong bantu aku, kata Chen Yuan dengan tulus. Kalau begitu, baiklah, tapi kalau aku tidak melakukannya dengan baik, jangan salahkan aku, ini juga pertama kalinya bagiku. Aku selalu merasa malu dan canggung ketika Chen Yuan memanggilnya Momo. Di rumah, hanya ayahnya, sekretaris Chu, memanggilnya seperti itu. Bukankah agak terlalu akrab memanggil seseorang dengan nama panggilan seperti ini? Sebenarnya aku tidak suka dipanggil seperti itu, tapi kalau itu Chen Yuan, sepertinya tidak masalah. Kenapa aku merasa cukup senang? Tapi, pria ini sepertinya lebih muda dariku. Apakah pantas memanggilnya dengan nama panggilan seperti ini? Chu Yumo mengumpat dalam hati. Dia memberi Chen Yuan tatapan memohon. Saat ini, hidangan sudah mulai disajikan. Momo, kalau kamu tidak ada kegiatan di sore hari, kenapa tidak aku ajak kamu ke danau setelah makan malam dan berkenalan dengan guru Wang, saran Chen Yuan. Oke. Chu Yumo mengangguk. Merasa semakin malu. Memanfaatkan kesempatan untuk makan berdua, Chu Yumo dan Chen Yuan banyak mengobrol. Mengobrol terus, dia menemukan bahwa Chen Yuan sangat berpengetahuan, memiliki percakapan yang luar biasa, mahir dalam berbagai bahasa, dan mencakup berbagai macam topik. Entah itu astronomi, geografi, gosip rasi bintang, atau pengetahuan profesional, teori matematika, atau struktur fisik, kimia medis, bahkan desain pakaian, peretasan komputer, mereka semua mahir dalam segala hal. Ada juga seni lukis, studi kaligrafi, teori pertunjukan, manajemen bisnis. Ini belum termasuk bola basket, piano, biola, lari cepat atletik, prestasi Go, dan bakat lain yang telah ia tunjukkan di internet. Semakin kita bicara,
semakin kita terkejut, dan semakin kita bicara, semakin kita kagum. Rasanya seperti ayahnya, Sekretaris Chu, tidak selalu lebih tahu daripada Chen Yuan. Bagaimana kau belajar saat masih berusia awal 20-an? Mungkinkah benar-benar ada jenius di dunia ini? Setelah selesai makan, kekaguman Chu Yumo pada Chen Yuan telah mencapai titik di mana kelima tubuhnya jatuh ke tanah. Sebelum aku menyadarinya, sudah pukul 7 malam. Chen Yuan mengendarai Rolls-Royce dan membawa Chu Yumo bersamanya ke Huda. Kata-kata dibagi menjadi dua bagian. Sejak Old Wang membebankan masalah ini kepada Su Lele, sebuah konferensi perekrutan diam-diam pun dimulai. Sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Lao Wang, Su Lele berusaha merekrut sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu, persyaratan awalnya sangat rendah. Tanpa disadari, puluhan orang telah direkrut. Di antara puluhan orang ini, mereka berasal dari berbagai departemen, dan hubungan mereka sangat rumit. Ada juga seseorang yang sebenarnya adalah kepala departemen publisitas sekolah dan wakil ketua serikat mahasiswa. Namanya Huang Bo. Setelah bergabung dengan Yayasan Amal, dia langsung menggunakan koneksinya untuk meminjam pusat kegiatan kewirausahaan mahasiswa sekolah. Stan perekrutan kecil itu akhirnya berubah dari satu tempat ke tempat lain. Langsung dipindahkan ke pusat kegiatan mahasiswa. Tempat perekrutan itu memiliki luas lebih dari 500 meter persegi. Dan meluncurkan kegiatan perekrutan besar-besaran. Semuanya menjadi di luar kendali. Dengan bantuan Kepala Departemen Propaganda, sangat mudah untuk mempublikasikan dan membangun momentum. Bahkan stasiun radio sekolah pun dengan mudah ikut terlibat. Selanjutnya, Departemen Propaganda, Departemen Organisasi, Departemen Studi, Departemen Praktik, Departemen Olahraga, Departemen Sastra dan Seni, Departemen Kehidupan, Departemen Disiplin, Departemen Pengabdian Masyarakat, ditambah berbagai asosiasi, Departemen Teknologi, dan seluruh serikat mahasiswa, hampir semuanya bergabung dengan Yayasan Amal Sai. Su Lele merasa sangat takjub. Awalnya, saya hanya ingin merekrut beberapa orang secara acak. Sekarang seluruh serikat mahasiswa berada di satu wadah. Tidak berhenti sampai di situ. Jika ditambah mahasiswa lain, jumlah orang yang direkrut hari ini telah melebihi. Tanda tangan Yan Zong benar-benar harum. Semua orang pusing dan berdesakan masuk. Beberapa orang bahkan pergi ke Yayasan Amal Sai untuk melamar pekerjaan meskipun mereka sudah melamar pekerjaan di perusahaan lain. Jangan remehkan kelompok mahasiswa di serikat mahasiswa. Ada banyak orang yang memiliki bakat manajemen. Mereka juga menangani berbagai hal dengan baik. Dibandingkan dengan mahasiswa biasa, mereka telah bergabung dengan organisasi kecil terlebih dahulu. Dan mempelajari cara manajemen. Mengambil alih serikat mahasiswa sama dengan langsung membajak perusahaan menengah. Di masa lalu, perusahaan ini agak naif dan belum pernah mengelola industri apapun. Tapi sekarang, Yan selalu memberinya kesempatan. Poin penting lainnya adalah bahwa orang-orang ini, jika Anda membiarkan mereka mengelola perusahaan yang sangat besar dan memegang posisi penting, mereka mungkin sedikit tidak dapat diandalkan. Tetapi Yayasan Amal yang baru didirikan itu pada awalnya tidak bermaksud menghasilkan uang, melainkan bergegas untuk menghabiskan uang. Apakah Nima ini dapat diandalkan? Selama mereka tidak korup, mereka adalah orang-orang yang paling dapat diandalkan. Dibandingkan dengan para oknum lama di masyarakat, kemungkinan korupsi di kalangan mahasiswa memang jauh lebih kecil, dan mereka tidak begitu berani. Ini adalah tindakan yang licik. Sekitar pukul 19.30. Lao Wang menelepon Su Lele. Mahasiswa Lele, bagaimana perekrutan hari ini? Apakah ada yang berhasil direkrut? Nona Wang, mengapa Anda tidak datang ke pusat kegiatan kewirausahaan mahasiswa universitas untuk melihat-lihat? Saya di sini untuk membicarakan beberapa hal. Beberapa orang sudah direkrut. Masalah utamanya adalah gaji dan perlakuan. Saya tidak begitu pandai mengambil keputusan. Kalau begitu, saya akan datang dan melihat-lihat. Lao Wang menutup telepon dan langsung pergi ke pusat kegiatan mahasiswa. Ban 534. Mahasiswi Lele, apakah kau sudah merekrut seseorang hari ini? Wang Suebing berdiri di pintu masuk pusat kegiatan mahasiswa universitas dan bertanya. Kami sudah merekrut, Pak Wang, apakah mereka semua ada di sana? Siapa mereka? Mengapa ada begitu banyak orang di pusat kegiatan hari ini? Wang tua melirik kerumunan Wuyang-Wuyang. Sekilas, ia khawatir ada ribuan orang. Pusat kegiatan, yang awalnya merupakan area luas, hampir penuh sesak. Semuanya. Apa? Mata Wang tua melebar, rahangnya hampir jatuh karena terkejut. Mengapa Mao Nima mendirikan stand di siang hari, dan tidak ada yang direkrut? Kau gadis berambut kepang, kau merekrut lebih dari 1.000 orang dalam satu sore. Di seluruh kelas 4, mungkin setengah dari orang-orang datang ke sini. Aku kehilangan akal.
Wang tua hampir mengeluarkan kata-kata kasar. Ya, Pak Wang, ada banyak orang yang direkrut hari ini. Banyak dari mereka adalah teman sekelasku dan mahasiswa dari Serikat Mahasiswa. Su Lele menjelaskan. Mahasiswa Lele, apakah Anda yakin belum membuat janji apapun tentang gaji? Ada apa dengan gaji pokok ini? Lao Wang menunjuk ke pintu masuk pusat kegiatan mahasiswa universitas, sebuah profil rekrutmen yang sangat mencolok, yang dengan jelas menyatakan gaji Yayasan Amal Sai, 5.000 yuan. Ini. Banyak mahasiswa sebelumnya bertanya kepada saya bahwa mereka sangat khawatir tentang gaji dan perlakuan. Saya hanya mengatakan sekitar yuan. Adapun tunjangan lainnya, apakah ada komisi proyek, termasuk orang yang bertanggung jawab khusus atas proyek tersebut? Paket gaji seperti apa yang perlu diputuskan oleh manajemen puncak? Saya sudah memikirkannya. Lagi pula, Huda juga merupakan sekolah sarjana. Gaji 5.000 yuan tidak terlalu banyak. Itu juga gaji normal yang dapat diberikan dalam kisaran yang wajar. Su Lele menjawab dengan serius. 5.000 tidak terlalu banyak. Mahasiswa Lele, kamu tidak tahu harga kayu bakar, beras, minyak, dan garam jika kamu bukan penanggung jawabnya. Tahukah kamu bahwa gaji seorang pekerja magang biasa-biasanya sekitar karyawan tetap hanya? Bagaimana mungkin seseorang memberikan gaji pekerja magang sebesar sebagai gaji pokok? Dan tahukah kamu bahwa ada terlalu banyak perguruan tinggi dan universitas di Seoul, dan ada kelebihan lulusan baru setiap tahunnya? Mereka semua ingin tinggal di Seoul, tetapi ada surplus tenaga kerja muda, sehingga upah umumnya rendah. Bahkan jika kamu lulus pada tahun 985, Anda ingin mencari seseorang dengan gaji pokok pekerjaan harus melalui beberapa tahap penyaringan. Kalau kau benar-benar ingin merekrut beberapa talenta, lupakan saja. Sekarang kau sudah merekrut ribuan orang sekaligus. Aku sama sekali tidak bisa mengaturnya. Lao Wang menepuk dahinya. Sedikit pusing. Aku tahu aku tidak akan membiarkan gadis kecil ini ikut campur dalam film ini. Siapa sangka dalam setengah hari, akan terjadi pertempuran sebesar ini. Tapi sekarang kesepakatan sudah tercapai, pengumuman pembubaran yang tiba-tiba ini terasa agak tidak jujur. Akankah ini memengaruhi reputasi Yayasan Amal Sai? Ini masalah besar atau kecil? Jika seseorang tertangkap oleh orang yang peduli, dan jika dihebohkan, mungkin akan menjadi berita hangat lagi. Tapi, aku sudah membandingkan 59.com dan informasi perekrutan di Ganji.com. Bukankah gaji sampai di mana-mana? Su Lele bertanya balik. Kau juga percaya itu? Situs rekrutmen seperti itu, menurutmu itu lembaga publik? Mereka semua perantara. Setelah kamu mengunjungi situs itu, kamu akan diminta membayar, dan mereka tidak akan memperkenalkanmu ke pekerjaan. Mereka akan menghilang setelah 2 bulan, lalu mereka akan mengganti nama dan terus menipu orang. Mahasiswa yang sedikit berakal sehat tidak akan mempercayainya. Kalau tidak, menurutmu apakah seseorang akan berusaha keras untuk pekerjaan senilai 5.000 yuan? Wang tua menatap Su Lele dengan menyesal. Kamu belum pernah mencari pekerjaan, kan? Bahkan tidak mengerti rutinitas akal sehat ini. Mungkin gaji yang ditawarkan di situs rekrutmen ini benar, tetapi itu berdasarkan standar tertinggi karyawan mereka. Di antara 99 karyawan, 8.000 orang mendapat gaji 3 hingga 4.000 yuan sebulan, dan hanya 1 yang mendapat gaji yuan. Biar ku beritahu, gaji rata-ratanya yuan. Entah itu tipuan belaka. Entah itu perantara yang menipu uang. Pernahkah kamu tertipu? Jadi begitulah. Maaf, Tuan Wang, apakah saya membuat masalah, kata Su Lele dengan cemas. Saya tidak bisa memutuskan masalah ini, mari kita tunggu Chen Yuan kembali dan menanganinya. Wang Suebing baru saja selesai berbicara. Detik berikutnya, telepon tiba-tiba berdering. Saat melihat ide penelepon, itu Chen Yuan. Benar-benar Cao Cao telah tiba. Pak Wang, saya sedang di sekolah, saya akan memperkenalkan seseorang kepada Anda nanti. Siapa dia? Tanya Wang Suebing tanpa sadar. Ketua Yayasan Amal, saya telah menemukan kandidat yang cocok. Baiklah, saya juga kebetulan ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda, sampai jumpa di pusat kegiatan mahasiswa. Chen Yuan mengangguk. Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon. Tepat setelah menutup telepon, Chen Yuan segera mengirim pesan lain kepada Wang Suebing. Pak Wang, bersikaplah lebih sopan, ketua yayasan Anda adalah Putri Chu Tenhui. Alasan mengapa Chen Yuan mengungkapkan identitas Chu Yumo terlebih dahulu. Alasan utamanya adalah agar Pak Wang merasa tidak nyaman. Lagi pula, dia hanyalah seorang gadis berusia awal 20-an, dan dia dengan tergesa-gesa menjadi ketua yayasan amal, melampaui Pak Wang, yang pasti akan membuat orang tidak percaya. Lebih baik mengungkapkan identitasnya secara langsung. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Chu Tenhui,
Siapa dia? Menerima pesan. Wang Suebing menyentuh bagian belakang kepalanya dan merasa nama itu agak familiar, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, dia tidak ingat apapun. Chu Tenghui. Pak Wang, saya ingat di Seoul, apakah ada sekretaris dengan nama keluarga Chu? Su Lele mengingatkan di sampingnya. Sekretaris Chu Tenghui, saya lupa. Wang Suebing mengingatnya. Akhirnya dia ingat. Bukankah pemimpin tertinggi Provinsi Hubei bernama Chu Tenghui? Nima ini adalah pejabat besar di perbatasan. Bos besar yang sebenarnya. Bahkan kepala sekolah. Tidak, bahkan direktur biro pendidikan, yang harus melapor untuk bekerja. Bagaimana mungkin Chen Yuan ada hubungannya dengan sekretaris Chu? Ketua Yayasan Amal sebenarnya adalah putri seorang bos besar. Lao Wang langsung bersemangat. Pada saat yang sama, dia juga merasa pekerjaannya sangat berarti. Jelas bukan main-main. Pekerjaan yayasan jelas lebih penting daripada pekerjaannya sebagai guru di sekolah. Lele, cepat beritahu aku agar semua orang berkumpul dan bersiap untuk inspeksi pemimpin, perintah Old Wang. Pemimpin yang mana? Dia adalah ketua yayasan amal Sai kita, dia adalah putri sekretaris Chu. Lao Wang selesai berbicara. Seketika itu, dia bergegas ke pusat kegiatan siswa. Mengambil mikrofon dan membungkam semua orang. Dan mengusir beberapa siswa yang tidak patuh, berbisik-bisik, dan menguping di tempat. Harus dikatakan bahwa Wang Suebing telah menjadi guru selama beberapa tahun. Di saat-saat kritis, dia masih memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Marahlah saat seharusnya marah, geramlah saat seharusnya geram. Pusat kegiatan mahasiswa dengan lebih dari 800 orang. Seketika menjadi sunyi. Seluruh tempat hening. Suasana menjadi tegang tanpa alasan yang jelas. Lele, ada apa? Lao Wang sampai marah-marah. Seorang mahasiswa dalam kelompok teman sekelas diam-diam mengirim pesan untuk bertanya. Ada pemimpin yang datang, jadi kendalikan diri. Pemimpin yang mana? Ketua Yayasan Amal kita. Ah, apakah Yayasan Amal sudah punya bos? Apakah itu Pak Yan sendiri? Bukan, dia. Kurang dari 10 menit. Hampir semua orang tahu bahwa ketua Yayasan Amal Sai ternyata adalah putri sekretaris Chu. Nima ini luar biasa. Bosnya begitu berpengaruh dan memiliki latar belakang resmi, jadi ini pasti bukan lelucon. Bab 535. Kau sudah dengar. Ketua Yayasan Amal Sai sebenarnya adalah Chu Yumo. Chu Yumo. Siapa dia? Aku belum pernah mendengarnya. Kau mungkin belum pernah mendengar nama ini, tapi kau pasti pernah mendengar Chu Tenghui. Kau tidak bicara omong kosong. Dia muncul di siaran berita belum lama ini, dan sangat dipuji oleh kabinet istana. Gayanya jujur, dia bertindak dengan penuh semangat, dan dia memimpin rakyat Seoul untuk mengalahkan penyakit dalam situasi darurat. Sekretaris Chu. Sial, apakah Chu Yumo ini ada hubungannya dengan sekretaris Chu? Benar, Chu Yumo adalah putri tunggal sekretaris Chu. Buah ini agak besar, biar kupeluk. Tuan Yan menghabiskan 100 miliar untuk amal, dan ketua yayasan amal itu sebenarnya adalah Chu Yumo. Jadi keluarga Chu dan Tuan Yan memiliki hubungan yang dekat. Ternyata Tuan Yan memiliki jaringan yang begitu kuat di belakangnya. Saya mendengar bahwa Feidun Capital, untuk dapat berkembang begitu cepat, juga memiliki latar belakang resmi. Keluarga Chu telah membantu Tuan Yan dalam hal ini, dan Tuan Yan menjadikan Chu Yumo sebagai ketua yayasan amal, itu harus dianggap sebagai penghargaan, ini hanyalah kerjasama yang mendalam. Bukankah ini kolusi antara pemerintah dan pengusaha? Jangan terlalu keras. Yayasan amal bukanlah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan. Mereka melakukan perbuatan baik dan berbuat kebajikan. Tuan Yan rela menggunakan uangnya sendiri untuk memberikan prestise kepada keluarga Chu. Dia rela dan tidak serakah. Uang, bagaimanapun Anda melihatnya, adalah sesuatu yang dapat dipertahankan. Saya rasa Bapak Yan telah menghabiskan begitu banyak uang untuk membangun fasilitas perawatan kesehatan di Seoul, yang memang bermanfaat bagi masyarakat Seoul. Ini adalah hal yang baik, dan kita harus mendukungnya. Kepemimpinan Chu Yumo di yayasan ini juga merupakan langkah yang luar biasa. Setelah berita itu menyebar, berita tersebut mulai menyebar ke semua kelas dan kelompok kampus Universitas Hu dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak hanya mahasiswa yang ada di kelompok-kelompok ini, tetapi juga para dosen. Dosen melapor kepada kepala departemen. Direktur melapor kepada wakil rektor. Wakil rektor melapor kepada rektor. Pada akhirnya, para pemimpin sekolah mengetahui semuanya. Di era internet, penyebaran informasi sangat pesat. Chen Yuan baru saja mengantar Chu Yumo ke pintu masuk pusat kegiatan mahasiswa universitas. Semua pemimpin sekolah mengetahuinya. Saat ini, barisan mahasiswa berdiri rapi. Di pusat kegiatan mahasiswa, Wang Suebing dan Su Lele berdiri di barisan depan.
Kemudian datanglah Departemen Propaganda Serikat Mahasiswa, Departemen Organisasi, Departemen Studi, Departemen Praktik, Departemen Olahraga, Departemen Seni, Departemen Kehidupan, Departemen Disiplin, Departemen Penjangkauan, Departemen Teknologi, dan para menteri dari masing-masing departemen. Di belakang mereka masing-masing, berdiri sejumlah besar mahasiswa. Pada saat ini, ia seharusnya dianggap sebagai karyawan Yayasan Amal Sai. Kerumunan yang gelap. Suasananya sangat khidmat. Beberapa mahasiswa bahkan mengangkat spanduk. Tinta pena di spanduk itu masih basah, jadi seharusnya ditulis di tempat. Tertulis dengan mengesankan, dengan hangat kami menyambut Presiden Chu untuk memeriksa pekerjaan. Chen Yuan memutar matanya. Orang tua sialan ini mengirimimu pesan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kau tiba-tiba membuat pertunjukan besar seperti ini. Agak hebat, Tuan Tua. Aku tidak tahu apakah kau sudah lama bekerja di sistem ini, dan kau suka terlibat dalam formalitas dan hal-hal mencolok seperti ini. Wang Tua melihat Chen Yuan membawa seorang wanita cantik dengan penampilan prima, temperamen yang murah hati, dan aura yang kuat. Ia langsung mengerti. Ia melangkah maju dan berjalan menghampiri Chu Yumo dengan sikap yang sangat hormat. Ia tidak meremehkannya hanya karena usianya yang masih muda. Presiden Chu, saya Direktur Yayasan Amal Sai, Wang Suebing. Ini Direktur Personalia Yayasan Amal Sai, Sulele. Ini Direktur Departemen Publisitas Yayasan, Huang Bo. Ini Direktur Departemen Keuangan, Liu Qi. Siapa ini? Wang Tua pertama-tama memperkenalkan dirinya secara singkat. Kemudian mulai memperkenalkan Sulele, serta para menteri dari berbagai departemen serikat mahasiswa. Hanya saja ia dengan cerdik mengubah gelar identitasnya. Karena ini adalah kunjungan pengawasan pimpinan. Tentu saja harus lebih formal. Jangan sampai pemimpin meremehkan kemampuannya. Wang Tua memang agak formalis. Terlalu mengejar perhatian atasan. Chu Yumo melirik Chen Yuan dengan curiga. Chen Yuan, bukankah kau bilang Yayasan Amal ini baru saja didirikan? Kenapa sepertinya skalanya sudah sangat besar? Tidak masalah jika Departemen Keuangan dan Departemen Personalia sudah didirikan, tapi Departemen Propaganda dan Departemen lainnya sudah didirikan satu demi satu. Kau yakin baru saja didirikan? Memang baru saja didirikan, itu benar. Chen Yuan merentangkan tangannya dan berkata terus terang. Yah, kupikir. Chu Yumo berhenti bicara di tengah jalan, dan menatap Chen Yuan dengan rasa terima kasih. Pekerjaan pria ini jauh lebih dapat diandalkan daripada yang dia bayangkan. Awalnya Chu Yumo mengira dia adalah seorang komandan yang berpengalaman. Segala sesuatu yang disebut sulit di awal. Bahkan jika Chen Yuan memberinya dana 100 miliar, akan membutuhkan waktu untuk segera membentuk tim. Tetapi Chen Yuan tidak hanya memberinya uang. Bahkan orang-orang pun siap untuknya. Tim sudah dibentuk sejak awal. Dia memiliki uang di tangannya, orang-orang, dan latar belakang hubungan yang diberikan ayahnya. Nima tidak perlu melakukan apapun, hanya menyuruh orang lain untuk membelanjakan uang. Itu tidak membutuhkan banyak energi sama sekali. Anda bisa mendapatkan ketenaran. Itu berarti Chen Yuan telah menanam pohon buah dan hanya menunggu Anda memetik buahnya. Bagaimana menurutmu? Tanya Chen Yuan. Tidak apa-apa, terima kasih. Chu Yumo sangat berterima kasih dalam hatinya. Setelah selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Wang Suebing. Tuan Wang, total anggota yayasan kita ada berapa? Sekitar 870 anggota. Sudah sebanyak itu, apakah semuanya mahasiswa? Chu Yumo terus bertanya. Ya, mereka semua mahasiswa Universitas Huda, pada dasarnya lebih dari 90%, mereka semua mahasiswa tingkat akhir tahun ini. Saya mengerti. Chu Yumo semakin terkejut. Dia tidak menyangka Chen Yuan akan mempertimbangkan aspek ini. Karena sifat pekerjaan Yayasan Amal berbeda dari perusahaan biasa, dan mereka bukan untuk mencari keuntungan, karyawan perusahaan tidak membutuhkan veteran dengan pengalaman kerja sosial yang kaya. Jika Anda memiliki pikiran yang jahat, bahkan jika Anda tidak menggelapkan dana publik, sangat mungkin untuk menggelapkannya secara pribadi untuk keuntungan pribadi. Mahasiswa yang belum lulus ini penakut, serius dalam bekerja, patuh, dan lebih dapat diandalkan dalam melakukan sesuatu. Jika mereka ditempatkan di bidang bisnis yang sangat kompetitif, kemampuan bisnis mereka pasti akan jauh lebih rendah daripada para veteran yang telah lama berkecimpung di masyarakat. Namun, Yayasan Amal tidak membutuhkan orang-orang tua yang suka pamer. Yang kalian inginkan adalah melakukan sesuatu dengan cara yang sederhana, wahai orang-orang penakut. Chen Yuan adalah orang yang bijaksana, menyusun strategi, mempersiapkan segala sesuatu, dan merencanakan jauh-jauh hari. Tampaknya kesuksesannya bukan tanpa alasan. Baiklah, saya mengerti, karena sudah ada begitu banyak anggota yayasan, lokasi kantor harus disediakan. Kalau begitu,
Mari kita beli gedungnya dulu, 10 gedung untuk 10 rumah sakit, ditambah 1 gedung kantor, total 11 gedung, lalu kita beli 15 gedung untuk keadaan darurat. Chen Yuan melambaikan tangannya, sebuah usulan yang tegas. Rasanya kesempatan untuk menghamburkan uang telah datang lagi. Membeli gedung dan merenovasinya akan menghabiskan banyak uang. Lalu kita bisa merekrut staf medis. Terus menghamburkan uang. Haha, gelombang darah ini tidak akan merugikan. Chu Yumo terkejut mendengar kata-kata itu. Chen Yuan, apakah Anda yakin kita ingin membeli rumah? Jika uang sumbangan 100 miliar digunakan untuk membeli rumah, dengan harga rumah di Seoul, uang itu mungkin akan habis hanya untuk membeli rumah, dan Anda mungkin tidak dapat membeli rumah. Bab 536. Siapa bilang uang untuk membeli rumah harus diambil dari sumbangan amal? Apakah kau pikir aku tipe orang yang bermuka dua? Di permukaan, menghabiskan 100 miliar yuan untuk investasi pembangunan fasilitas medis, tetapi diam-diam menggunakan uang itu untuk membeli gedung dan berinvestasi dalam aset tetap. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Aku sudah menghitung kasar bahwa 100 miliar yuan jelas tidak cukup untuk membeli sebuah gedung, dan gedung rumah sakit, rumah tinggal biasa, atau gedung perkantoran jelas tidak cukup. Jika kita ingin melakukannya, kita harus melakukannya secara lebih formal, sesuai dengan standar 3 rumah sakit teratas. Ayo, lakukan. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Chu Yumo langsung terpaku di tempat. Bukan hanya dia. Bahkan Wang Suebing, Su Lele, yayasan, dan yang lainnya pun terkejut. Mereka semua menatap Chen Yuan dengan tatapan bodoh. Bos itu ternganga. Seolah-olah mulutnya bisa dimasukkan ke dalam telur burung unta. Bos, kau bercanda. Menurut standar 3 rumah sakit teratas, masih ada 10 rumah sakit. Uang 100 miliar Anda, saya khawatir itu tidak cukup untuk apa-apa. Chu Yumo menggelengkan kepalanya. Jika dilakukan sesuai permintaan Chen Yuan, itu bukan hanya untuk membeli sebuah gedung, tetapi juga membangunnya kembali dan bergabung dengan proyek perencanaan kota. Chen Yuan, jika Anda melakukannya sesuai persyaratan Anda, ini mungkin proyek perencanaan jangka panjang. Anda perlu terus berinvestasi di dalamnya. Diperkirakan secara konservatif bahwa biayanya akan lebih dari 500 miliar, dan ada batasan pada rumah sakit tersier di sebuah kota. Itu tidak mungkin. Jika kita menambahkan hingga 10 rumah sakit sekaligus, jumlah tenaga medis tidak dapat diatur. Chu Yumo mengerutkan kening. Sederhana saja, ini adalah perekrutan secara nasional, dan tidak perlu ahli dan profesor untuk memimpin. Saya pribadi akan bergabung dengan tim penelitian dan pengembangan obat khusus, memimpin sekelompok mahasiswa kedokteran untuk merawat pasien, dan mengajarkan keterampilan medis. Jika ada batasan untuk rumah sakit tersier di suatu kota, maka akan didistribusikan ke seluruh provinsi, dan 1 kota akan ditambahkan. Bukankah itu akan mengurangi tekanan? Terakhir, jika menyangkut uang, jika Anda kekurangan uang, Anda tidak perlu khawatir, baik itu 500 miliar, 1000 miliar, atau ratusan miliar, saya akan mengerahkan segala upaya untuk mendukung Anda. Anda benar. Ini adalah proyek perencanaan jangka panjang. Saya akan terus menginvestasikan uang di dalamnya, dan saya juga akan meminta Feitian Real Estate, tim pengembangan dan konstruksi dari Dundee Group, untuk bekerja sama erat dengan yayasan tersebut. Petik 2. Jadi Anda tidak perlu khawatir yayasan akan bubar setelah dana amal sebesar 100 miliar dibagikan. Yang ingin saya sampaikan adalah yayasan tidak akan bubar, dan skalanya justru akan semakin besar, berpusat di Tiongkok Tengah, dan secara bertahap menyebar ke seluruh negeri. Pada saat itu, diagnosis dan pengobatan dari yayasan amal saya akan gratis, baik untuk penyakit berat maupun ringan, tetapi biaya nominal tetap akan dikenakan untuk obat-obatan yang direkomendasikan. Dan semua harganya jelas, tidak akan ada biaya yang tidak jelas. Yayasan akan tetap beroperasi dengan model operasi yang berorientasi pada keuntungan rendah untuk memberikan lebih banyak manfaat kepada pasien. Petik 2. Mendengar penjelasan Chen Yuan, Chu Yumo semakin terkejut. Ternyata rencana di hati Chen Yuan begitu besar. Jika dia benar-benar bisa melakukan apa yang dia katakan, itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun pengenaan biaya tertentu di kemudian hari, itu juga bisa dimengerti. Lagi pula, jika ingin mengembangkan proyek ini, mustahil bagi Chen Yuan untuk terus mengisinya dengan uang. Lubang yang begitu besar, berapapun uang yang dimiliki Chen Yuan, dia tidak akan bisa mengisinya. Pengenaan biaya tertentu juga merupakan model operasi yang sehat. Mendapatkan prestise secara gratis di tahap awal. Setelah reputasi terbentuk, biaya akan dikenakan kemudian. Meskipun model operasi ini memiliki beberapa atribut komersial di dalamnya, itu bisa dimengerti. Dan bahkan jika rumah sakit memeriksakan diri ke dokter, tidak ada biaya. Tetapi obat yang dia rekomendasikan dimiliki oleh perusahaan Chen Yuan, dan hanya dia yang memilikinya.
Pada saat itu, berapapun harganya, dia dapat menetapkannya sesuka hatinya. Kemudian mengambil uang dari penjualan obat dan menyumbangkannya ke yayasan. Sambil menuai keuntungan besar, Anda juga dapat mengurangi pajak dan mendapatkan reputasi. Pada saat yang sama, ini seperti game mobile di bawah naungan Penguin Group. Bermain game tidak memerlukan biaya. Siapapun bisa bermain. Tetapi mengisi skin membutuhkan uang. Ketika game ini populer di seluruh negeri, game ini dapat menghasilkan ratusan juta dalam sehari. Sungguh menakutkan. Industri farmasi jelas lebih menguntungkan daripada industri game. Intinya adalah yayasan tersebut akan bekerja sama dengan Feidun Capital, dan bisnis Feidun Capital juga akan berkembang pesat pada saat itu, dan tentu saja tidak terbatas pada proyek kota film dan televisi. Tetapi menuju pembangunan negara. Menjadi raksasa di industri real estate. Dan dengan adanya rumah sakit kelas 3 di suatu tempat, harga properti di dekatnya akan meningkat. Memicu serangkaian reaksi berantai. Tambahkan lebih banyak bisnis. Sekolah, kereta bawah tanah, rumah sakit, semua proyek ini dapat meningkatkan harga tanah. Bahkan jika rumah sakit tidak menghasilkan uang, item tambahan lainnya sudah cukup untuk menghasilkan keuntungan. Mendengar rencana Chen Yuan, semua siswa yang hadir, termasuk Chu Yumo, Wang Suebing, Su Lele, dan lainnya, semuanya merasa sangat bersemangat. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi bagian dari proyek yang luar biasa ini. Chen Yuan saat ini seperti bos jahat, mulai membuat rencana tanpa berpikir. Bagaimanapun, sebagai bos, tidak ada yang tidak suka membuat rencana. Apakah proyek tersebut dapat dilakukan atau tidak? Singkirkan dulu rintangannya. Biarkan karyawan memiliki mimpi dan arah untuk maju. Jika tidak ada mimpi, apa bedanya dengan ikan asin? Semua orang hanya makan dan menunggu mati, dan tidak ada motivasi untuk berjuang sama sekali. Beri mereka mimpi, dan mereka akan memiliki semangat. Pokoknya, tujuannya lebih besar. Kulit sapi berkibar ke langit. Sebenarnya, tujuan ini hanya terpikirkan sementara oleh Chen Yuan. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Chen Yuan, aku tidak menyangka rencana tujuanmu begitu jangka panjang. Sepertinya aku benar-benar hanya katak di dasar sumur. Awalnya kupikir kau akan menyumbangkan uang, tetapi karena banyak orang mencaci makimu di internet, mengatakan bahwa kau memiliki aset ratusan miliar dan tidak menyumbangkan sepeser pun, tetapi secara khusus memberi penghargaan kepada pembawa acara wanita, beberapa orang kaya dan tidak baik hati. Kau menyumbangkan puluhan miliar dalam keadaan marah hanya untuk membungkam orang-orang ini. Ternyata kau tidak peduli dengan penilaian para troll di internet itu. Setiap langkah yang kau ambil adalah rencana jangka panjang. Kau sama sekali tidak akan terpengaruh oleh campur tangan eksternal. Kau adalah orang yang berhati sangat teguh. Kau terlihat muda, tetapi kau merencanakan sebelum bertindak dan menyusun strategi. Aku percaya padamu, kita akan berhasil. Chu Yumo menatap mata Chen Yuan. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Rasa terima kasih di matanya semakin intens. Chen Yuan menyentuh hidungnya dengan perasaan bersalah. Kakak, tebakanmu tidak salah sama sekali. Memang benar ada beberapa orang jahat yang mengatakan bahwa aku tidak menyumbang setiap hari, dan menculikku setiap hari. Aku tidak tahan lagi, jadi aku memutuskan untuk menyumbang. Kenapa kau mempersulitku? Baiklah, karena kau pikir aku sedang menyusun strategi, dengan hati yang teguh dan kebijaksanaan yang unggul, aku akan mengakuinya dengan enggan. Chen Yuan memeganginya dengan satu tangan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menepuk bahu Chu Yumo. Dia menatap langit berbintang dengan mata yang dalam. Sepertinya bulan yang terang itulah yang dia dambakan. Momo, kau mengerti aku. Bab 537. Hati Chu Yumo bergetar. Dia merasa bahwa meskipun pria ini memiliki hati yang kuat, dia sebenarnya mendambakan persetujuan dan pengertian dari orang lain. Pria kebanyakan terlihat kuat secara fisik. Tetapi sebenarnya, hati mereka juga sangat rapuh. Perempuan juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Chen Yuan begitu kuat, tetapi dia masih seorang pemuda di awal usia 20-an. Dia juga mendambakan seseorang untuk memahaminya. Dalam sekejap, Chu Yumo seolah mengenal Chen Yuan yang baru lagi. Setiap kali aku bergaul dengannya, rasanya selalu berbeda. Ketika aku bertemu Chen Yuan untuk pertama kalinya, di lelang, dia menghabiskan banyak uang seperti orang kaya baru. Dia menghabiskan hingga juta yuan untuk membeli kalung piano, hanya untuk memberikannya kepada wanita yang dicintainya. Meskipun sedikit berlebihan, tetapi pianonya benar-benar bagus. Terampil, luar biasa, transenden, berbakat. Ketika kami bertemu untuk kedua kalinya, pria ini kehilangan citra Tuan Pian-Pian dan menjadi kejam dan haus darah. Dia bahkan membunuh dan melukai banyak gangster sendirian, yang sangat mengejutkan. Saat mereka bertemu untuk ketiga kalinya,
mereka menunjukkan kemampuan medis yang luar biasa, yang membuat para ahli penyakit dalam generasi yang lebih tua merasa malu, dan bahkan mengalahkan raja-raja pasukan khusus generasi itu. Pada pertemuan keempat mereka mengubah kemampuan Go yang menurun menjadi kemampuan Go yang luar biasa, dan mengalahkan anak Go berbakat dari Fusang, mengejutkan baik di dalam maupun luar negeri. Pertemuan kelima kami, yang terjadi hari ini, benar-benar mengubah citranya di benak saya lagi. Pria ini tidak hanya berbakat, tak terkendali, kejam dan haus darah, romantis, dominan, licik, dan penuh tipu daya. Tetapi semua itu hanyalah penampilan, dirinya yang sebenarnya adalah orang yang sangat baik dan berhati lembut. Dia bukan orang yang sombong. Sebaliknya, dia memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar daripada banyak orang. Dan dia tidak peduli dengan nama palsu, dia rendah hati. Jika itu adalah orang kaya lain yang menyumbang jutaan, kemungkinan besar akan dilebih-lebihkan, mengatakan bahwa mungkin menyumbang miliaran. Itu sombong. Tetapi Chen Yuan tidak melebih-lebihkan. Jelas sekali dia berniat menyumbangkan 500 miliar, atau bahkan 1000 miliar, untuk menggunakan lebih banyak uang guna mewujudkan rencana di hatinya dan memberi manfaat bagi rakyat. Tetapi ketika menghadapi audiens media, dia dengan sangat rendah hati mengatakan bahwa dia hanya menyumbangkan 100 miliar. Betapa rendah hatinya. Jelas sekali dia melakukan lebih banyak, tetapi dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Bukankah ini mencerminkan karakternya? Chu Yumo menatap mata Chen Yuan dengan kekaguman yang lebih besar. Dalam kekaguman itu, ada sedikit rasa hormat dan kekaguman. Chu Yumo. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 93 poin. Tepat ketika Chu Yumo melihat tatapan mata Chen Yuan berubah. Cara Sulele memandang Chen Yuan juga berubah. Kakak Chen Yuan, benar-benar tampan, bagaimana bisa dia setampan ini? Dulu aku hanya mengikutinya di video online. Meskipun aku telah melihat demonstrasi bakatnya yang tak terhitung jumlahnya, aku belum pernah melihat pesona seperti apa yang dia miliki di dunia nyata sebagai seorang pemimpin. Tapi kali ini, aku melihatnya. Hanya dengan beberapa kata, dia menyatukan hati semua orang, dan dia memiliki harapan untuk masa depan, dan dia bersedia bekerja keras untuk itu, sehingga semua siswa yang bergabung dengan yayasan merasa seperti telah disuntik dengan darah ayam, dan darah mereka bergejolak. Inilah kepribadian yang menawan. Dan bukan hanya siswa biasa seperti kita, bahkan Tuan Wang dan Putri Sekretaris Chu mengaguminya dan bersedia bekerja untuknya. Inilah metode seorang atasan, sangat cerdas. Pria yang kusukai harus seperti ini. Dia begitu bersinar dan menawan. Sulele. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 99 poin. Saat ini, Sulele sangat terobsesi dengan tatapan mata Chen Yuan. Rasanya seperti mencium aroma pria ini saja sudah membuat jantungku berdebar lebih kencang. Pada saat yang sama, Sulele merasa sangat rendah diri. Dia tidak lagi polos, dia hanya membenci masa mudanya yang masih naif. Ketika dia tidak bertemu dengan orang yang dia sukai, dia ditipu untuk pertama kalinya. Kehidupan pribadinya juga tidak sembarangan. Ada banyak reputasi buruk di sekolah. Dia tidak peduli sebelumnya. Bagaimanapun, semuanya sudah hancur. Tapi sekarang dia harus peduli, dia telah bertemu dengan pria yang dia sukai, yang dia kagumi, dan yang paling dia kagumi. Tapi dia tidak memiliki penampilan yang memikat, dan dia tidak memiliki tubuh yang polos, jadi apa yang bisa dia perjuangkan? Dia bahkan tidak bisa bersaing dengan Zhao Yuqi, bisakah dia juga bersaing dengan Putri Sekretaris Chu? Belum lagi identitas dan latar belakangnya, dia bahkan tidak bisa membandingkan pengetahuan, bakat, temperamen, dan penampilannya. Sangat kesal. Juga sangat tidak berdaya. Ini adalah jurang yang tidak bisa ia jembatani sekeras apapun ia berusaha. Mungkin, aku memang tidak pantas untuk kakak Chen Yuan, jadi aku tidak pernah berharap menjadi pacarnya. Bahkan jika aku bisa menjadi kekasih gelapnya, aku bersedia. Aku takut dia bahkan tidak ingin aku menjadi kekasih gelapnya. Aku hanya bisa lebih dekat dengannya jika aku bekerja lebih keras. Saat ini, setelah Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, Lin Ziluo, dan Lin Sutong, Sulele menjadi anggota kelima yang popularitasnya menembus angka 99 poin. Hanya selangkah lagi menuju skor sempurna 100. Chen Yuan terkejut sejenak. Tak disangka, hanya dengan membagikan kue secara santai, popularitas antara Chu Yumo dan Sulele meningkat secara bersamaan. Apakah kue masih memiliki efek seperti ini? Saat itu, sudah hampir pukul 8 malam. Atas nama Ketua Yayasan Amal, Chu Yumo menyampaikan beberapa patah kata secara santai. Kemudian, Wecat Lao Wang, Wecat Sulele, dan beberapa Wecat Menteri Serikat Mahasiswa ditambahkan. Dan dua grup obrolan dibentuk di tempat. Satu adalah grup kecil, hanya pemimpin senior yayasan yang dapat bergabung, dan Chen Yuan juga ditarik masuk.
Yang lainnya adalah grup besar. Semua anggota yayasan ditarik ke dalam grup, tetapi Chen Yuan tidak bergabung. Alasan utamanya adalah terlalu banyak orang. Beberapa di antaranya bercampur. Mereka dibagi lagi menjadi beberapa kelompok di belakang mereka. Bersiaplah untuk mengerjakan berbagai pekerjaan. Chu Yumo membaginya. Anggota yayasan saat ini bertanggung jawab atas 5 aspek pekerjaan. Pertama, perekrutan personel, yang secara khusus bertanggung jawab untuk merekrut anggota dan melamar pekerjaan. Kedua, keuangan, bertanggung jawab atas pembayaran gaji, penyelesaian tagihan, pencairan pinjaman, dan pekerjaan statistik, termasuk mengunjungi rumah sakit besar untuk menghitung daftar pasien dan kasus yang sakit kritis. Ketiga, publisitas, bertanggung jawab untuk mempublikasikan Yayasan Amal Sai, membuatnya terkenal, memasang iklan tertentu di platform utama, mengorganisir sukarelawan untuk melakukan publisitas dan ceramah offline di Seoul, dan sebagainya. Keempat, penggalangan dana. Yayasan ini tidak dimiliki oleh Chen Yuan atau Chu Yumo. Ini adalah organisasi kesejahteraan masyarakat, jadi secara alami dapat menyelenggarakan kegiatan donasi untuk masyarakat umum dan mengumpulkan uang untuk pembangunan fasilitas medis. Jika ada tokoh lokal lain yang bersedia menyumbang, yayasan tentu akan menyambut mereka. Bagaimanapun, kekuatan satu orang terbatas, dan hanya dengan bergabung bersama kita dapat menciptakan rumah yang lebih baik. Kelima, membeli gedung. Meskipun Chen Yuan mengusulkan tujuan pembangunan rumah sakit tersier tidak dapat dibangun dalam 1 atau 2 hari. Pada tahap awal, masih perlu membeli beberapa bangunan sebagai lokasi kantor sementara, dan kemudian mendirikan beberapa rumah sakit sementara yang perlu direnovasi. Pekerjaan penerimaan pasien perlu segera dimulai. Tenaga medis juga perlu direkrut dengan cepat. Lagi pula, wartawan dan media sedang mengamati. Anda tidak bisa membuka 10 rumah sakit sekaligus, Anda harus melakukannya satu persatu. Bab 538. Baiklah, kita berhenti di sini hari ini, aku hanya membuang-buang waktu semua orang, kembalilah dan istirahat. Chu Yumo baru saja selesai berbicara. Chen Yuan hendak membawanya pergi. Tanpa diduga, saat itu juga, kepala sekolah tiba di tempat dengan lebih dari selusin pemimpin sekolah. Mereka menyapa, sambil menarik Chu Yumo untuk memberi ceramah kepada para siswa. Sikap kepala sekolah terhadap Chu Yumo seperti bunga krisan yang tersenyum. Bersikap sopan seperti bertemu ayah sendiri. Akhirnya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dekan, kepala departemen, dan para pemimpin di semua tingkatan, memimpin ribuan siswa, dan melambaikan tangan untuk memberi hormat. Chen Yuanchai mengendarai Rolls-Royce dan membawa Chu Yumo pergi perlahan. Presiden Chu ini benar-benar tampan. Kurasa dia tidak jauh lebih tua dariku. Dia menjadi kepala yayasan di usia muda, dan dia bertanggung jawab atas dana puluhan miliar, sementara kita hanya bisa memegang beberapa ribu dolar. Gajinya benar-benar sebanding dengan yang lain, sungguh menjengkelkan. Lalu kau tidak melihat identitas dan latar belakangnya. Begitu dia lahir, dia sudah mencapai akhir hidupmu. Bagaimana perbandingannya? Aku masih sangat hebat. Bisa berkencan dengan Dewi seperti itu, baik dari segi latar belakang keluarga, penampilan, pengetahuan, temperamen, semuanya bisa disebut kelas atas, dan dia bisa dianggap sebagai wanita berbakat. Para selebriti internet wanita yang suka bergosip itu mungkin tidak layak untuk disandingkan. Memang, aku merasa Presiden Chu lebih tampan daripada banyak selebriti internet papan atas, dan temperamennya benar-benar berbeda. Dia pantas menjadi wanita terkenal. Sekelompok teman sekelas sedang mengobrol di belakang panggung. Suasana hati Sulele semakin tertekan. Dia memang merasakan kesenjangan yang sangat besar. Mengapa aku tidak bisa lebih cantik? Mungkin sedikit lebih cantik bisa mempersempit kesenjangan itu. Aku bisa melakukan operasi plastik, tetapi bahkan rumah sakit operasi plastik terbaik di Tiongkok pun tidak bisa mendapatkan penampilan sempurna. Sulele tiba-tiba teringat operasi plastik. Tapi jika dipikirkan baik-baik, lupakan saja. Operasi plastik memang bisa memperbaiki penampilan dan membuatmu lebih cantik. Namun, kecantikan yang muncul setelah operasi plastik paling banyak hanya sekitar 7 poin. Umumnya, ini merujuk pada gadis-gadis yang tidak cantik, hanya memiliki 2 atau 3 poin, atau 4 atau 5 poin penampilan. Melalui operasi plastik, jika bisa mendapatkan 6 poin, atau bahkan mencapai 7 poin, operasi tersebut dianggap sangat sukses. Dulu ada seorang bintang wanita di dunia hiburan yang memiliki penampilan dengan nilai 8 poin, tetapi karena netizen mengatakan dia tidak cantik, dia melakukan operasi plastik. Siapa sangka penampilan 8 poin itu malah turun menjadi 6 poin. Karirnya pun merosot. Benar-benar keren. Ini pelajaran yang pahit. Kecantikan dengan nilai 7 poin atau lebih adalah 1 dari 1.000.000, dan kecantikan dengan nilai 8 poin adalah 1 dari 1.000. Penampilan Sulele sangat mendekati 8 poin. Awalnya,
Penampilannya berada di level 1 dari 1000, dan di Akademi Seni yang dipenuhi begitu banyak wanita cantik, mereka semua dapat dianggap sebagai salah satu dari 3 bunga halaman utama. Jika melakukan operasi plastik, itu sama saja dengan menghancurkan kecantikan alami. Peluang untuk membuatnya lebih cantik sangat kecil, pada dasarnya dapat diabaikan. Kemungkinan gagalnya mencapai 90,00%. Operasi plastik buatan pun sama, dan pada dasarnya mustahil untuk mencapai penampilan 8 atau 9 poin. Apa yang harus kulakukan? Su Lele semakin bingung. Menghadapi Zhao Yuqi, dia masih memiliki keberanian untuk melawan. Tetapi menghadapi Chu Yumo, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk melawan. Kata-kata itu terbagi menjadi 2 bagian. Saat ini, Chen Yuan telah meninggalkan Huda bersama Chu Yumo. Ngomong-ngomong, Chen Yuan, sepertinya masih ada satu hal yang belum terselesaikan. Aku tidak akan pernah menerima Super Jaguar yang kau berikan padaku, kata Chu Yumo dengan tatapan tegas. Siapa bilang itu diberikan kepadamu? Pesawat ini awalnya adalah mobil khusus untuk ketua Yayasan Amal Sai. Kau tidak mewakili dirimu sendiri, tetapi juru bicara Presiden Yan. Bagaimana mungkin kau tidak memiliki pesawat sebagai kendaraan dinas? Dan kau pasti akan sangat sibuk bekerja di masa depan. Jika kau ingin terbang keliling negeri, akan jauh lebih nyaman jika kau memiliki jet pribadi sendiri. Petik 2. Aku juga ingin memberitahumu bahwa proyek pembangunan fasilitas medis hanyalah titik awal yayasan. Pembangunan industri pendidikan masa depan juga merupakan salah satu proyeknya. Presiden Gu telah menyumbangkan lebih dari 100 sekolah. Aku ingin menyumbangkan setidaknya sekolah. Sekolah dasar perlu mengkhususkan diri dalam mempei yang bakat-bakat cadangan. Chen Yuan melambaikan tangannya. Proyek donasi ke sekolah juga telah diputuskan. Haha. Aku memang jenius. Proyek pemborosan uang lainnya telah diputuskan begitu cepat. Keren. Rasanya langkah Chu Yumo tepat. Chu Yumo mengerutkan kening mendengar ini. Chen Yuan, apakah kamu benar-benar punya uang sebanyak itu untuk disumbangkan? Tahukah kamu apa yang kamu katakan, yang bisa menghabiskan ratusan miliar dolar? Jika kamu benar-benar menyumbangkan uang sebanyak itu, apakah kamu akan bangkrut? Tanya Chu Yumo dengan cemas. Meskipun total aset pribadi Chen Yuan melebihi 2.000 miliar. Namun 2 proyek amal yang direncanakan Chen Yuan awalnya memperkirakan jumlah sumbangan dapat mencapai angka miliar. Itu sama saja dengan menyumbangkan setengah dari asetmu. Ini terlalu menakutkan. Meskipun donasi adalah perbuatan baik, jangan terlalu impulsif. Jangan khawatir tentang ini, yang penting aku akan berdonasi dan menghasilkan uang pada saat yang bersamaan. Kamu harus percaya pada kemampuanku untuk menghasilkan uang, dan semua ini akan menjadi kenyataan. Chen Yuan menatap Chu Yumo dengan tatapan positif. Dia tampak tenang dan santai. Sepertinya tekanan dari jumlah besar 1.000 miliar bukanlah apa-apa baginya. Itu sudah pasti. Aku benar-benar kaya raya, 9.000 triliun. Aku bahkan belum menghabiskan sebagian kecilnya. Aku baru menghabiskan ratusan miliar. Bahkan belum 1/10.000-nya. Apakah kau begitu khawatir aku akan bangkrut? Kak, bisakah kau berhenti terlalu banyak berpikir? Tapi tidak mungkin. Kau tidak akan percaya ketika aku mengatakan aku punya banyak uang. Lebih baik mencari alasan yang lebih dapat diandalkan. Kalau begitu kau terlalu tertekan. Apapun yang terjadi, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Chu Yumo memikirkannya. Chen Yuan memiliki hati yang mulia dan ingin memberi manfaat bagi orang banyak, tetapi dia tidak dapat memberikan bantuan finansial apapun. Dia hanya dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membantu Chen Yuan mengembangkan karirnya dengan lebih baik. Hanya ketika dia berhasil dalam karirnya dan menghasilkan lebih banyak uang, tekanannya akan berkurang. Dalam hal ini, dia hanya bisa meminta ayahnya untuk memberikan lebih banyak bantuan kebijakan kepada perusahaan-perusahaan di bawah Chen Yuan. Pukul 9.30 malam. Chen Yuan mengantar Chu Yumo pulang. Kemudian kembali ke komunitas Qinyuan. Halaman keluarga Chu. Di sebuah bangunan tempat tinggal yang sangat biasa. Chu Yumo kembali ke rumah. Diperkirakan tidak ada yang menyangka bahwa tempat tinggal pemimpin tertinggi Provinsi Hubei hanyalah sebuah bangunan tempat tinggal biasa. Lantainya agak pendek, yang tertinggi hanya 6 lantai, dan luas rumahnya sekitar 150 meter persegi. Ini bukan dianggap sebagai kemewahan, dan sedikit lebih baik daripada keluarga biasa, hanya itu saja. Tapi lokasi gedung ini sangat tidak biasa. Pada dasarnya semua pemimpin tinggal di kompleks pemerintahan ini, dan lokasinya juga di pusat kota. Momo, kau sudah kembali. Ya, ayah, Paman Zhang, kalian juga di sini. Benar, Xiaomo, ayah dan aku sedang membahas catur. 2 pria tua berusia 50-an sedang bermain Go, yang satu adalah pemimpin tertinggi dan yang lainnya adalah pemimpin kedua.
Bab 539. Mo kecil, ayahmu baru saja berdiskusi denganku. Sepertinya ada lowongan di kantor sekretaris kita. Kurasa kau cukup cocok. Posisi di kantor sekretaris, meskipun pangkatnya tidak tinggi, tetapi koneksinya adalah semua bos inti. Ada banyak ruang untuk kemajuan. Namun, untuk menghindari kecurigaan nepotisme, Chu Tenghui tidak mungkin mengatur putrinya untuk menjadi sekretarisnya. Ini melanggar aturan. Tetapi jika kau bisa bekerja sebagai sekretaris untuk atasan kedua, dengan pengalaman ini, kau akan memiliki jalan yang lebih luas di masa depan. Tentu saja, tidak mungkin untuk langsung memegang posisi setinggi itu sejak awal, tetapi selama dia masuk ke kantor sekretaris, dengan latar belakangnya, dia akan dipromosikan dalam beberapa tahun. Kemudian menghabiskan 2 atau 3 tahun bersama Lao Zhang. Keluar dan bekerja sendiri. Terima kasih, Paman Zhang, aku tidak ingin pergi. Pekerjaan di sistem terlalu membosankan, aku ingin melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Nak, kesempatan yang luar biasa, kenapa kau tidak menghargainya? Tahukah kau berapa banyak orang yang tidak bisa duduk di kursi ini? Zhang tua menggelengkan kepalanya. Ayah, aku baru saja akan memberitahumu tentang ini. Aku sudah punya pekerjaan baru. Lapor Chu Yumohui. Pekerjaan apa? Chu Tenghui bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dalam suaranya yang berat, ada sedikit nada mendominasi dan agung. Matanya tertuju pada papan catur, alisnya berkerut. Sekarang aku ketua Yayasan Amal Sai. Bagaimana menurutmu? Luar biasa. Bahkan jika aku tidak bergantung pada hubungan Lao Chu dan ayah, aku bisa bergaul dengan baik. Kata Chu Yumo dengan penuh kemenangan. Ini sedikit pamer. Meskipun dia terlihat seperti wanita yang tenang di luar. Tetapi di depan ayahnya, dia akan selalu menjadi anak kecil yang belum dewasa. Yayasan Amal Sai. Aku belum pernah mendengarnya, namanya terdengar seperti organisasi amal. Chu Tenghui mengerutkan kening. Ia meletakkan bidak catur di tangannya, dan melirik Chu Yumo dari sudut matanya. Wajar jika kau belum pernah mendengarnya. Lagi pula, yayasan ini baru saja didirikan, tetapi ada laporan di berita bahwa yayasan ini adalah yayasan yang baru saja diinvestasikan oleh Presiden Tobacho dan memutuskan untuk menyumbangkan 100 miliar yuan untuk merawat pasien dengan penyakit parah di Seoul secara gratis. Jelas Chu Yumo. Lao Zhang dan Lao Chu langsung saling mengerti. Bagaimanapun, sebagai kepala dan wakil kepala, mereka masih sangat memahami kekacauan di Seoul. Terjadi kehebohan di internet. Media arus utama langsung memberitakan. Siapa yang tidak tahu bahwa Shen Haoyanzong ingin menyumbangkan 100 miliar untuk memberikan perawatan medis gratis kepada pasien yang sakit parah di Seoul. Banyak penguasa lokal yang menyumbangkan uang. Sungguh unik menyumbangkan 100 miliar sekaligus. Pemuda ini menarik. Sebenarnya, aku sudah memperhatikannya sejak lama, tapi aku belum mengetahuinya, kata Chu Tenghui sedikit terbata-bata. Begitu kata-kata itu keluar, Chu Yumo dan Zhang Dewei langsung membelalakkan mata. Pak Chu, apa kau bercanda? Kau bahkan belum mengetahuinya. Tidak, identitas dan latar belakang orang ini bersih dan tidak mencurigakan, dan dia tidak memiliki ciri khas yang menonjol, tetapi saya tetap menemukan bahwa orang tua angkatnya saat ini bukanlah orang tua kandungnya, mereka seharusnya hanya anak angkat. Selain itu, sumber dananya tampaknya semuanya legal dan sesuai aturan. Bahkan sejumlah besar dana dari beberapa bank asing tampaknya memang miliknya sejak awal, dan sudah lama. Tidak ada kecurigaan pencucian uang sama sekali, dan sumber dananya sah. Namun, aset likuid sebesar ini belum pernah ditemukan sebelumnya, sungguh aneh. Chu Tenghui menjatuhkan bidak catur sambil berbicara dengan ragu. Chu tua, trikmu agak licik. Kau benar-benar mengalihkan perhatianku dan memasang jebakan untukku, tapi aku tidak akan terjebak, hahaha. Zhang tua tertawa, dan juga menjatuhkan bidak. Tapi, identitas dan latar belakang Tuan Yan memang seperti kabut tebal, yang membuat orang penasaran. Terlebih lagi, dia masih muda dan tampaknya tahu banyak hal. Kudengar pemuda ini juga sangat jago catur. Lain kali, kenapa kau tidak mengajakku bertanding 2 ronde? Tidak, lebih baik jangan menindas anak-anak lain. Chu Tenghui melambaikan tangannya, tampak cukup percaya diri. Mungkin di mata banyak orang, dia adalah pemimpin provinsi Hubei, memegang banyak kekuasaan, dan tidak punya waktu untuk mempelajari keterampilan aneh ini, tetapi tidak ada yang tahu. Bos ini, dulu dia pernah bertanding melawan Master Catur. Hanya saja dia memiliki status khusus. Tentu saja, tidak mungkin menerima tantangan dari seorang anak Fusang Go begitu saja. Bukankah ini pernyataan diri? Sombong? Ayah, tidakkah ayah tahu bahwa Chen Yuan dikenal sebagai master catur di internet, dan bahkan anak jenius Go dari Fusang pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Meskipun aku tahu ayah juga sangat jago catur, bagaimana jika aku kalah? Bagaimana mungkin kau kalah?
Dasar gadis, jangan membangun ambisi orang lain dan menghancurkan harga dirimu sendiri. Chu Tenghui mencibir. Dia mengangkat bidak catur lagi dan meletakkannya di papan catur. Sekarang Lao Zhang terkejut. Aku pergi, ini set dalam set. Dasar bajingan tua. Lao Zhang hampir tidak bisa menahan diri. Tapi pada akhirnya dia dengan paksa menahan diri. Ayo, kita main lagi. Chu Tenghui penuh antusiasme. Tidak, aku sudah bermain selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah mengalahkanmu. Aku takut aku tidak akan bisa mengalahkanmu seumur hidup ini. Lao Zhang menjatuhkan bidak catur. Dia mengucapkan beberapa kata dengan emosi. Aku tidak tahu apakah dia berbicara tentang bermain catur atau apakah dia bermaksud sesuatu. Singkatnya, ada sesuatu dalam kata-katanya. Ayo, ayo, Momo, ayo temani ayah ke babak selanjutnya. Tidak, aku akan mandi dan tidur, sudah sangat larut hari ini. Pak Chu, panggil anak bernama Chen Yuan itu lain hari untuk melihatnya. Dia menyeret putrimu ke dalam masalah. Siapa tahu dia punya niat jahat lain. Anak muda zaman sekarang penuh dengan hal-hal buruk, dan Xiao Mo terlihat seperti bunga. Xiu, tak bisa dihindari anak ini tidak akan berpikir panjang, tidak apa-apa, jangan bicara, aku pulang. Lao Zhang berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Pembicara tidak bermaksud jahat, pendengar memiliki perasaan. Baru-baru ini, putrinya sangat menolak untuk berhubungan dengan putra keluarga Xiao. Xiao Yijun, putra keluarga Xiao, terlihat cukup luar biasa. Terlepas dari latar belakang keluarga atau kemampuan pribadi, mereka semua luar biasa. Mengapa Momo selalu meremehkannya? Mungkinkah karena Chen Yuan? Bukankah dia jatuh cinta pada bocah ini? Mata Chu Tenghui berbinar. Sepasang mata tajam seolah mampu menembus hati orang. Momo, yayasan amal ini, tolong beritahu aku, bagaimana situasi spesifiknya, dan apa yang direncanakan Chen Yuan. Chu Yumo melihat nada bicara Lao Chu menjadi serius. Ia pun memberikan laporan yang serius. Lagi pula, jumlah uang yang terlibat sangat besar. Bahkan jika itu amal, tetap perlu dijelaskan dengan jelas. Apa yang dikatakan Chu Yumo berlangsung sekitar 1 jam. Ia mengungkapkan semua rencana Chen Yuan. Ditambah lagi, ia juga menjelaskan dirinya sendiri. Hal itu menggambarkan dengan jelas ambisi dan cita-cita Chen Yuan. Sebuah proyek amal yang besar dan megah tiba-tiba muncul di hadapan Lao Chu. Bab 540. Benar, jika anak ini benar-benar berniat melakukan ini, maka departemen terkait di Provinsi Hubei akan memberinya bantuan dan dukungan, itu bukan ide yang buruk. Chu Tenghui mengangguk. Ayah, kau harus menepati janji. Chen Yuan memberiku seluruh donasi 100 miliar secara langsung. Aku tidak bisa memenuhi kepercayaannya. Masalah ini harus segera dilaksanakan. Lagi pula, ada begitu banyak pasien yang menunggu uang untuk pengobatan mereka, dan bagi beberapa keluarga, uang ini bahkan dapat mengubah nasib mereka dan menyelamatkan mereka dari kesulitan. Chu Yumo berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah anak itu memberimu seluruh 100 miliar? Chu Tenghui terkejut ketika mendengar ini. Ini melibatkan jumlah yang sangat besar, puluhan miliar, dan kau benar-benar mengatakan itu diambil begitu saja. Efisiensi ini sungguh menggelikan. Bukankah dia baru mengumumkan donasi itu kemarin? Mengapa dia memberimu uang hari ini? Ketua yayasan juga sudah terpilih. Intinya, dia memberimu sejumlah uang yang begitu besar secara langsung. Tidakkah kamu takut akan hal ini, apakah 100 miliar hilang? Tanya Chu Tenghui dengan terkejut. Menurut situasi normal, setidaknya dibutuhkan beberapa bulan agar pinjaman dana 100 miliar benar-benar sampai ke tangan pasien. Terlebih lagi, putrinya mungkin tidak memiliki hubungan pertemanan yang dalam dengan anak ini. Lagi pula, mereka belum lama saling mengenal. Dia sangat lega menyerahkan sejumlah besar uang kepada Chu Yumo. Menurut Chu Tenghui, gadis Chu Yumo ini masih anak-anak, dia tidak dapat diandalkan dalam melakukan sesuatu dan kurang pengalaman. Dia tidak cukup stabil. Dia sama sekali tidak mampu untuk melakukan tugas sepenting ini. Sedikit kecerobohan dapat mengacaukan segalanya. Masyarakat terlalu rumit. Perbuatan baik pun mungkin tidak dihargai. Ya, aku juga sedikit bingung, dan aku tidak tahu mengapa hatinya begitu besar. Mungkin dia benar-benar percaya padaku. Ayah, ini kartunya, aku akan menunjukkan saldo di kartu ini. Chu Yumo mengeluarkan kartu hitam itu. Sekalian, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mengecek saldo di kartu tersebut. Klik untuk membuka antarmuka pengecekan dan mulai memasukkan kata sandi. 5 detik kemudian, Chu Yumo terkejut. Bahkan Chu Tenghui pun terkejut. Keduanya ternganga. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta,
100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 11 digit, tapi bagaimana angka awalnya bisa menjadi 6? Ini. Ayah, apakah mataku kabur? Katakan padaku ini tidak benar. Chu Yumo membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tercengang. Momo, apakah ini, 600 miliar? Sepertinya benar-benar 600 miliar. Mengapa ada tambahan 500 miliar tanpa alasan? Ayah, tunggu sebentar, aku akan menelepon Chen Yuan. Chu Yumo sangat bingung. Dia segera menelepon Chen Yuan. Kurang dari 10 detik kemudian, Chen Yuan mengangkat telepon. Hai. Nona Momo, kita baru berpisah kurang dari setengah jam, dan kau merindukanku lagi. Chen Yuan bercanda. Jangan konyol, aku ingin bertanya sesuatu, jawab aku dengan jujur, kenapa saldo kartu hitam yang kau berikan tiba-tiba menjadi 600 miliar, itu terlalu menakutkan. Chu Yumo menjulurkan lidahnya, sedikit ketakutan. Kau bicarakan masalah ini. Aku baru saja mentransfer 500 miliar kepadamu. Bukankah yayasan akan membeli gedung dan membangun rumah sakit tersier? Tentu saja, itu membutuhkan uang. Aku akan memberikan uangnya langsung kepadamu. Kau harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Laksanakan, jelas Chen Yuan. Bercanda saja, emas anjing penjilat bisa dibelanjakan secara alami, dan tidak akan pernah menunggak. Anda perlu membelanjakan lebih banyak sebelum tingkat kesukaan Anda mencapai 95 poin. Anda. Chu Yumo terdiam. Chen Yuan, mengapa dia lebih termotivasi untuk memberi uang daripada orang lain yang meminta hutang? Tahukah Anda betapa besarnya jumlah uang 600 miliar itu? Uang ini disimpan di bank untuk mendapatkan bunga, dan dapat menghasilkan rumah dalam sehari dan 50 villa dalam setahun. Menjadi kaya tanpa melakukan apapun. Chen Yuan, bisakah kau beritahu aku berapa banyak uang yang kau miliki? Itu 600 miliar, apakah kau yakin benar-benar ingin memasukkan uang ini ke yayasan amal? Jika kau menyesal sekarang, aku bisa mengembalikan uang itu kepadamu. Kau tidak perlu merasa malu. Kurasa kau sedang tidak berpikiran jernih sekarang, kau telah memobilisasi likuiditas dalam jumlah besar, itu pasti akan berdampak besar pada bisnismu, kata Chu Yumo dengan wajah serius. Baiklah, jangan heran. Bagiku, uang hanyalah serangkaian angka, dan tidak memiliki makna tambahan apapun. Jika seseorang menghasilkan miliaran dolar, dia tidak bisa menghabiskan semuanya. Untuk biaya hidup normal, beberapa juta dolar per bulan sudah cukup, dan Anda sudah bisa hidup dengan sangat mewah. Uang tambahan itu tidak bisa dihabiskan, jadi mengapa tidak digunakan untuk sesuatu yang lebih bermakna? Menurutku, apa yang kulakukan sekarang lebih masuk akal. Orang miskin hanya mengurus diri sendiri, dan orang kaya membantu dunia. Jika kita hidup hanya untuk mencari uang, maka hidup seperti itu akan hampa. Petik 2. Chen Yuan berkata dengan penuh semangat di telepon. Tampaknya cukup filosofis. Chu Yumo sangat yakin. Aku merasa kedalaman pemikiran pria ini benar-benar berbeda dari orang biasa. Pemuda ini menjalani hidup yang sangat transparan. Sungguh luar biasa bagi seorang pemuda berusia 20-an untuk memiliki kesadaran setinggi ini. Chu Tenghui memuji Chen Yuan. Petik 2. Sekarang banyak orang hidup, mereka hanya mencari uang demi uang, dan pikiran mereka dipenuhi dengan keinginan untuk menghasilkan uang. Kecemasan jika tidak mendapatkan uang. Setelah mendapatkan uang, kecemasan tidak akan berkurang, tetapi akan menjadi lebih cemas. Ketika tidak punya uang, Anda hanya ingin menghasilkan uang untuk bertahan hidup. Ketika saya punya uang, saya ingin membeli rumah dan mobil. Setelah membeli rumah dan mobil, saya ingin standar hidup yang lebih tinggi. Membeli mobil mewah, membeli villa besar. Selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Begitu Anda membandingkan, Anda akan menemukan bahwa Anda bukan apa-apa, Anda masih orang yang tidak berharga, Anda harus bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak uang. Anda menghabiskan seluruh hidup Anda untuk menghasilkan uang. Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya dalam kecemasan. Pernahkah Anda benar-benar bahagia? Uang adalah sesuatu yang tidak pernah bisa memuaskan. Di usia muda, Chen Yuan dapat memiliki pemahaman seperti itu, mampu menyadari bahwa menghasilkan uang bukanlah untuk menghasilkan uang. Menghasilkan uang hanyalah untuk menjadi, mampu melakukan hal-hal yang lebih bermakna. Ini patut dipuji. Momo, luangkan waktu untuk mengundangnya makan di rumahmu. Aku sangat tertarik pada anak ini, jadi mari kita atur di akhir pekan, kata Chu Tenghui tiba-tiba. Chen Yuan, apakah kamu mendengar apa yang ayahku katakan barusan? Jika kamu datang ke rumahku untuk makan malam di akhir pekan, ayahku ingin bertemu denganmu. Aku tidak selalu punya waktu akhir pekan ini, aku biasanya sangat sibuk. Chen Yuan sedikit malu-malu. Made, kepala komite partai provinsi ingin bertemu Lao Su, aku sedikit gugup.
Pemimpin sebesar itu, bagaimana jika dia menyelidiki sumber dana saya dan mengira saya hanya seorang siswa biasa? Bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak uang, dan meminta saya untuk menyelidiki sampai ke akar permasalahannya? Jika aku tidak bisa menjelaskannya, mungkin negara akan ikut campur dalam penyelidikan, bukankah ini akhir dari segalanya? Aku tidak tahu apakah sistem ini dapat diandalkan atau tidak, apakah sistem ini mampu bertahan dari penyelidikan. Chen Yuan terus mencela dirinya sendiri dalam hatinya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.